wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi, insyaallah kita tuntaskan apa yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah secara singkat insyaallah. Dan setelahnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesampainya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya beserta sahabatnya yang bernama Umar bin Al-Khattab ya. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya. Kaum Ansar ya, kaum Ansar mengatakan kepada sahabat Muhajirin bahwa mereka memiliki duarun fi nusrati hadzal din, bahwa mereka memiliki banyak kontribusi di dalam agama ini ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah tanpa perlu berperang, tanpa perlu mempersiapkan senjata, bahkan tanpa perlu Nabi bingung di mana tinggal, ya, di mana masjid yang pertama kali dibangun, Quba, dan setelahnya Masjid Nabawi, ya. Artinya kaum Ansar memberikan banyak sekali kontribusi, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum Muhajirin, ya, juga kepada kaum muslimin. Juga mereka mengatakan wadifa'an hiyatihi, juga memberikan perlindungan. Ya, selain itu ikut berperang. Ya. Kemudian mereka juga menyebutkan terakhir annahum aktsar adadan min ikhwanihim al-muhajirin. Bahwasanya jumlah kami lebih banyak khususnya dalam berperang. Perang pertama perang Badar. Ya, setelahnya perang Uhud dan perang-perang berikutnya. Jumlah kaum Ansar itu lebih banyak. Nah, maka mereka menyebutkan banyak sekali keutamaan-keutamaan kaum Ansar, ya, keutamaan mereka. Faradda alaihim Abu Bakar bihilmin wa waqar wa badiha. Namun Abu Bakar, ya, menjawab, enggak membantah, karena memang benar nyatanya. Cuma Abu Bakar menjawab dengan kelembutan. Disebutkan dalam riwayat Abu Bakar itu orang yang sangat lembut tapi juga tegas, ya. Lembut tapi juga tegas. Bihilmin wa waqar wa badiha. Dengan lembut, dengan wibawah dan dengan ketenangan. Ya. Annahu qal ba'da tanaihi 'alal ansar. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada kaum Ansar, tapi mengawali dengan apa? Memuji kaum Ansar. Memang betul kalian, masya Allah, ya, orang yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan tempat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan hanya bagi Nabi tapi bagi kaum Muhajirin. Sampai kisahnya Abdurrahman bin Auf, tahu ya? Ya, salah seorang dari sahabat Ansar menawarkan apa? Salah satu dari istrinya untuk dia ceraikan, kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf dan diberikan sebagian dari hartanya. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Ya, sampai segitunya perhatian dan cinta kaum Ansar kepada kaum Muhajirin. Ya. Itu disebutkan oleh Abu Bakar. Ya, bahwasanya kalian adalah orang yang memberikan perhatian kepada kaum Muhajirin, padahal bukan sanak saudara kalian, ya, orang lain di kalangan kalian, tapi kalian anggap seperti saudara kalian. Antum ikhwanuna, ya, kalian bilang kepada kami kalian adalah saudara kami, ya, padahal bukan ada hubungannya dengan apa? Dengan keturunan darah, ya, disebutkan, ya. Namun, ya, Abu Bakar mengatakan illa lihadal hayy min Quraisy lianna al-a'immatah min Quraisy, ya, melainkan hal yang seperti ini, ya, ini adalah urusannya orang Quraisy, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-a'immatu min Quraisy, kepemimpinan dari kalangan Quraisy. Maksudnya yang menjadi pemimpin itu adalah bangsa Quraisy, ya. Wahum awsatul arabi nasaban wa daran, ya.
Dan orang Arab Quraisy adalah orang Arab terbaik. Ya. Orang Arab terbaik ya secara nasab ya ataupun secara apa? Ya, secara keutamaannya. Wa fi riwayatin annahu qala walakinnakum qad araftum anna hadzal hayy min Quraisy bimanzilati min al-Arab laisa biha ghairuhum wa anna al-Arab lan tastami' illa ala rajulin minhum. Ya. Dan juga kalian mengetahui bahwasannya yang dahulu hidup ini adalah dari bangsa Quraisy, yaitu Nabi Muhammad. Ya. Dari bangsa Quraisy. Maka tentunya setelahnya pun orang Quraisy juga ya dinisbatkan ucapan Abu Bakar ini kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terakhir kali dikatakan Abu Bakar, ini kalimat yang paling fenomenal nih. Fanahnul umara wa antum al-wuzara. Maka kalau begitu ya, dikarenakan itu ya, dikarenakan kami dari bangsa Quraisy dan kami yang menolong dakwah Nabi SAW pertama kali, kami yang membenarkan dakwah Nabi SAW pertama kali. Wah, karena itu masa-masa kesulitan kan gitu ya. Kalau di Madinah itu udah mulai jaya dia karena sudah punya apa? Kita bilang daerah kekuasaan. Pas di Mekah, waduh, perih kan gitu. Maka dari kamilah pemimpin, kata Abu Bakar. Dari kalian wakilnya, dari kalian wuzara, menteri-menterinya yang diutus nanti menjadi ya pemimpin di Dimas, ya di Syam, ya pemimpin di Irak, pemimpin di Mekah, ya. Nah, kalianlah, ya. Kemudian kaum Ansar, ya, kaum Ansar, ya namanya diskusi ya. Anda nggak mau bilang ini debat, ya. Karena debat dilarang Nabi SAW. Jadi dia katakan berdiskusilah. Ya, para sahabat Nabi SAW berdiskusi hingga akhirnya ya orang-orang Ansar mengatakan ya minna umara wa minkum umara. Dari kami pemimpin dan dari kalian pemimpin. Waduh. Ini berat nih ya kan gitu. Ya. Kemudian Umar bin Khattab di Saqifah Bani Sa'idah maju. Ya. Mengingatkan tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Abu Bakar mengatakan kepada para sahabat Ansar, tahukah kalian orang yang kalian bahasa anak jangan disalahpahami ya. Orang yang kalian bantah ini, tanda kutip ya, bantah di sini bukan berarti maksudnya buruk ya. Maksudnya orang yang kalian jawab tadi itu adalah orang yang membenarkan Nabi Muhammad pertama kali. Ya, dari kalangan sahabat ya, bukan sahabiyah. Kalau sahabiyah kita bilang istri Nabi ya kan gitu. Dia adalah orang yang membenarkan seluruh apa yang datang dari Nabi. Dan dialah orang yang satu-satunya menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah. Apakah kalian ingin mendustakan ini? Maka semuanya diam. Semuanya diam, ya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pada saat itu, ya, Umar bin Khattab, ya, memegang tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, fabaya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar dibaiat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, setelah mengungkapkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ya, maka seluruh sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin yang ada di situ, termasuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membaiat. Termasuk Sa'ad bin Ubadah pun juga membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya ya setelah dari Saqifah Bani Sa'idah
Abu Bakar pulang, ya artinya kembali ke masjid, ya sebelum disolatkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar ya menyampaikan ya tentang terpilihnya dia sebagai seorang pemimpin, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar As-Siddiq saat itu. Ya. Jadi sejarah-sejarah yang disebutkan oleh Syiah bahwasanya Ali bin Abi Thalib menolak atau tidak ridha dengan kekhilafan Abu Bakar, maka ini jelas kedustaan. Ya. Karena dalam sejarah yang benar bahwasanya Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya pun membaiat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tanpa terkecuali seluruh mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan ya kajian-kajian lainnya di pertemuan berikutnya باذنillah taala, ya. Ya mungkin bisa kita ambil kesimpulan dari ini adalah bahwa yang memimpin umat ini adalah orang yang memang ya diketahui secara nyata, secara zahir, secara dekat layaknya dia menjadi pemimpin umat ini. Ya. Kemudian yang kedua bahwa yang memilih pemimpin itu adalah mereka orang-orang yang memiliki ilmu, yang memiliki keutamaan, yang memiliki kedekatan dan pengetahuan terhadap siapa yang akan mereka pilih. Itulah sejatinya. Ya. Karena orang awam, orang yang kita katakan tanda kutip bahasanya bodoh, dia nggak mengerti soal kepemimpinan, dia nggak mengerti soal orang yang dipilih itu, nggak tahu dia. Dia hanya mendengar dari apa yang disebutkan, hanya mendengar dari apa yang ada dituliskan data, menyandarkan pengetahuannya pada hal itu, bukan menyandarkan pengetahuannya pada kedekatan. Sahabat-sahabat seluruhnya itu dekat kepada Abu Bakar dan mengetahui bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah itu tidak seluruh Ansar dan tidak seluruh Muhajirin, hanya tokoh-tokoh dan pemuka-pemukanya saja. Maka yang layak memimpin adalah orang yang diketahui benar secara jelas, ya. Dan yang memilih pemimpin itu adalah orang yang mengetahui juga bahwasanya yang dia pilih adalah orang yang benar. Ya. Kemudian para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesimpulan lainnya bahwasanya amanah ini tidaklah diminta. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak sama sekali ya datang ke Saqifah supaya dia dipilih, tidak. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh Syiah. Tetapi Abu Bakar ingin menjelaskan bahwasannya kepemimpinan itu adalah dari Quraisy. Dia ingin mengingatkan kaum Ansar. Ya, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa disebutkan bahwasannya Umar lah yang dipegang tangannya oleh Abu Bakar. Bahkan sebelum itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah lah yang ditunjuk sebagai pemimpin setelah Nabi Muhammad. Tetapi Abu Ubaidah menolaknya. Umar terang-terang menolaknya di Saqifah Bani Sa'idah dengan mengatakan lebih baik kepalaku dipenggal di hadapan kalian daripada aku memimpin umat ini sedang di dalamnya ada Abu Bakar. Abu Bakar nggak ada minta. Nah, jadi yang namanya amanah itu nggak diminta. Kenapa? Berat. Ya, berat. Ya, maka para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, dengan keadaan yang seperti ini, ya, di zaman sekarang ini Allahu a'lam bishawab tentang apa maksud dari tujuan manusia untuk memimpin umat ini. Allahu a'lam bishawab. Karena nyatanya itu jarang di antara mereka yang apa? Yang diminta, rata-rata yang memang meminta. Allahu a'lam bishawab. Kalaupun memang ada yang diminta para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, maka perlu dipertimbangkan kesadaran diri kita. Apakah kita layak menjadi pemimpin? Kenapa? Jelas Abu Bakar itu mengambil tangannya Umar. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang ditunjuk. Bayangkan coba, ya. Jadi sadar dirinya kita ini penting sekali ketika apa? Ketika kita ditunjuk untuk memimpin umat ini. Ya, bukan kita ditunjuk, ya malah kita masya Allah alhamdulillah kan begitu. Kenapa? Karena amanah ini berat. Kalau dia bisa
ditinggalkan, mungkin itu ditinggalkan oleh para orang-orang terdahulu, termasuk Abu Bakar, Umar. Seandainya kepemimpinan umat itu bisa ditinggalkan, mungkin mereka meninggalkannya. Namun jelas tidak mereka tinggalkan. Kenapa? Karena maslahat bagi umat. Dan karena memang isyarat-isyarat Nabi SAW yang diingatkan oleh Umar bin Khattab kepada para sahabat Ansar bahwasanya Abu Bakar begini begitu. Memimpin salat kalian, kata Umar bin Khattab. Memimpin salat kalian. Rasulullah menunjuk Abu Bakar untuk memimpin salat kalian. Terdiam seluruh sahabat Ansar. Maka bukan bahasanya mau tidak mau ya, bukan gitu. Ya, dia harus mengambil amanah itu. Abu Bakar harus mengambil amanah itu dan memimpin umat para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya ini semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni segala dosa kita, ya. Seandainya kita memiliki kecurigaan dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena ada manusia yang mencurigai itu. Termasuk yang mencurigainya adalah Syiah. Ya, para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita membaca sejarah untuk menelaah kesalahan-kesalahan mereka. Astagfirullah. Ya, tapi kita ya mungkin mempelajarinya sebagai contoh ya atau sebagai perbaikan bagi diri kita dan bagi umat Islam ini ya secara umum. Barakallahu fikum. Sebelum tutup dengan kafaratul majlis, mungkin ada diskusi atau tanya jawab dari antum. Fadhal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang anda tanyakan Ustaz, apakah Quraisy ini nama sebuah suku atau nama seseorang? Ya. Bismillah. Baik, jadi pada asalnya Quraisy itu nama orang. Yathrib yang dulunya nama kota Madinah itu nama orang. Ya. Nah, Quraisy itu awalnya nama orang. Ya, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Quraisy memiliki banyak anak. Ya, memiliki banyak anak. Kemudian anaknya pun memiliki banyak anak, maka jadilah Bani Hashim. Bani Hashim itu Quraisy, Bani Abdul Muttalib. Ya, makanya kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dipilih dari keturunan sebaik-baik Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, itu keturunan terbaiknya Quraisy. Nah, gitu ya. Jadi suku Quraisy, namun suku Quraisy yang dimaksudkan adalah garis keturunan itu para hadirin Allah Subhanahu wa taala yang paling terbaik, ya. Dan yang paling terbaik setelahnya adalah Abu Bakar. Karena berjumpa nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nasabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di jalur bapak. Ya, di jalur bapak ketemu nasab Abu Bakar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang di kota Mekah itu ya ibaratnya kampung kita gitu lah, kampung kita gitu. Jadi sekerabat. Itu mengapa astagfirullah. Ana lupa namanya, ya seorang dari kalangan ahlul kitab mengatakan seandainya Muhammad diterima kaumnya, seandainya Muhammad dicegat, dihina oleh kaumnya dan dia bersabar sehingga dia bisa menaklukkan, artinya bisa mengislamkan umatnya, maka dialah nabi. Ya. Jadi ternyata benar Nabi SAW itu dibenci oleh kaumnya sendiri. Ya. Kemudian setelahnya baru kaumnya ya masuk Islam. Ya. Jadi Quraisy itu nama orang awalnya, sama seperti Yathrib itu nama orang. Ya. Sama seperti yang kita bilang tadi Bani Sa'ad itu nama orang awalnya. Gitu. Ya. Dan bani-bani yang lain juga itu. Ya. Bani Qainuqa itu juga nama orang dulu. Ya. Nah. Namun yang dimaksudkan Quraisy di sini adalah kaum muslimin, artinya orang-orang Islam. Ya, bukan berarti Quraisy siapa aja gitu, enggak. Ya, ingin mengingatkan bahwasanya yang terbaik dari suku Quraisy. Jadi seandainya ada yang terbaik tapi bukan dari suku Quraisy, maka bukanlah dia. Ya, maka setelahnya kan terus begitu ya, para hadirin Allah Subhanahu wa taala berjenjang kepada khilafah Bani Umayyah, dinasti Umayyah. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan itu Quraisy. Kemudian Abbasiyah, khilafah Abbasiyah yang dinisbatkan kepada Abbas bin Abdul Muttalib itu Quraisy. Ya, udah jelas banget itu, Abbas bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya jelas suku Quraisy terbaik. Maka sampai selesainya Allah alam, ana enggak tahu Turki Utsmani, Allah alam.
Ya, tapi sampai terakhir ya zaman Khilafah Abbasiyah itu ya ada silsilah Quraisynya. Dan sampai sekarang ya masyayikh kita mengatakan suku Quraisy masih ada tapi nggak tahu yang mana. Kalau seandainya ada orang ya di Madinah bilang ana Quraisy, dia bilang hada kadzab. Allahu a'lam ya. Saya bilang itu dusta ya. Karena orang Quraisy itu mereka nggak mau menampakkan dia kekureisannya. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas-jelas Quraisy setelah kurun yang lama itu adalah Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu ya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi. Nama Imam Syafi'i aslinya kan Muhammad bin Idris. Ya, Asy-Syafi'i ya Al-Qurashi. Ya. Itu keturunan Quraisy tuh. Makanya ibunya Imam Syafi'i yang saat itu di Gaza ya di Palestina ya meninggal ayahnya Idris ya ingin membawa Imam Syafi'i kemana? Ke kaumnya di Mekah. Makanya kan Imam Syafi'i hijrah ke Mekah ya. Ke Mekah belajar di situ, kemudian ke Madinah, kemudian ke Syam, kemudian berakhir di mana? Di Mesir. Itu suku Quraisy itu Imam Syafi'i. Namun Allah alam, ana punya seorang syekh sudah tua sekali. Nama belakangnya Al-Qurashi. Ana lupa nama depannya. Ya, nama belakangnya Al-Qurashi. Ya Allah alam bissawab. Ada yang lain mungkin? Yang akhwat mungkin? Cukup insyaallah. Baik, para khidmat Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan terus kita ya dari setiap urusan-urusan kita. Allah mudahkan kita terus dalam menuntut ilmu agama Allah. Allah istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu agama. Karena hanya dengan cara ini kita mendapatkan ilmu dan keadaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya, karena harus seperti ini, harus datang ke majelis ilmu. Kalau lihat YouTube enggak dimaksudkan dalam hadis wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Keutamaannya bermajelis seperti ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan, kemudian Allah liputi dengan rahmat, kemudian para malaikat Allah menaungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, dan Allah membangga-banggakan dan menyebut-nyebutkan orang-orang penuntut ilmu di kalangan para malaikatnya. Itu hanya dengan majelis ilmu ini, tidak dengan nonton di YouTube, enggak. Jadi kita minta kepada Allah istiqamah, hadir di majelis ilmu supaya kita mendapatkan keutamaan itu. Dan apa yang kita lakukan secara rutin sering, maka bisa jadi kita berakhir dalam keadaan seperti itu. Ya, berakhir dalam keadaan menuntut ilmu, berakhir dalam keadaan amal soleh. Inilah yang menunjukkan kita husnul khotimah, dan hanya itu yang kita harapkan di akhir hayat, tidak yang lain. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, hampir. Copot gaut.